Halo, selamat datang di sesi kita kali ini ya. Nah, sumber kita hari ini agak unik nih, kayak semacam teka-teki gitu. Kita bakal coba baca sebuah buku, tapi hanya dari laman Google Books-nya saja. Wow, menarik. Hanya dari laman Google Books. Iya, judulnya The Power of Truth, Individual Problems and Possibilities. Penulisnya William George Jordan, terbitnya lumayan lama tuh, tahun 1902. Genrenya Conduct of Life. Itu semacam, pedoman hidup atau etika hidup gitulah. Tebalnya 151 halaman. 1902. Genre Conduct of Life. Oke, oke. Jadi misi kita kali ini, ya jadi detektif literasi. Kita coba gali nih, apa sih potensi isi dan pesan buku ini hanya dari info terbatas ini. Judul, penulis, tahun, genre, sama yang paling penting nanti, daftar kata kunci yang sering muncul di buku itu. Wah, kayak merakit puzzle ya, tapi kepinginnya cuma sedikit. Betul, kayak lihat peta harta karun, tapi cuma ada judul sama beberapa simbol kunci doang. Jadi, mari kita telusuri bareng-bareng apa yang bisa kita simpulkan dari petunjuk-petunjuk ini. Oke, pendekatan yang sangat menarik ini. Kita jadi dipaksa memaksimalkan interpretasi dari data yang minim banget. Menantang sih, tapi justru bisa mengungkap banyak hal ya tentang gimana sebuah buku itu ya memproyeksikan dirinya dari kulit luarnya aja. Siaplah saya untuk tantangan ini. Baiklah, kita mulai dari yang paling jelas dulu ya. Judulnya, The Power of Truth, Individual Problems and Possibilities. Kedengarannya sangat lugas dan menjanjikan banget kan? Iya, lugas sekali. Rasanya judul ini tuh langsung netapin agendanya gitu. Ini buku tentang gimana kebenaran bisa jadi kekuatan. Kekuatan buat apa? Buat ngatasin masalah individu dan buka kemungkinan baru. Pertanyaannya, kelugasan kayak gini itu tipikal nggak sih buat era awal abad ke-20, apalagi di genre ini? Oh, sangat tipikal. Judul di era itu, apalagi buat genre Conduct of Life, itu sering banget sifatnya aspiratif, preskriptif juga. Conduct of Life sendiri kan genre yang populer banget ya di akhir abad 19, awal abad 20. Isinya biasanya apa tuh? Campuran antara filsafat praktis, terus nasihat moral, sama panduan buat pengembangan karakter. Tahun 1902, itu menempatkan buku ini di era di mana ada optimisme besar soal kemajuan, tapi di sisi lain, ada juga kecemasan tentang perubahan sosial dan moral. Ah, oke. Jadi konteksnya gitu ya? Iya, jadi fokus ke individu, masalah, dan kemungkinan di judul ini, wah, itu pas banget sama semangat zaman yang menekankan tanggung jawab personal dan potensi buat perbaikan diri. Nah, kebenaran atau truth di sini kemungkinan besar diposisikan sebagai pilar moral utamanya. Oke, itu ngasih konteks yang sangat membantu. Jadi ini bukan sekedar teori abstrak ya, tapi lebih ke panduan praktis yang basisnya moralitas individu. Nah, sekarang kita masuk ke bukti utama kita nih, daftar common terms and phrases yang diekstrak sama Google Books. Nah, ini dia nih. Ini dia intinya kan, semacam sidik jari linguistik buku inilah. Kalau kita lihat sekilas, wah, banyak banget kata yang langsung kayak melompat gitu. Tentu ada truth itu sendiri, jelas. Terus character, courage. Tapi yang bikin saya langsung mikir tuh gimana kata-kata positif ini muncul barengan sama kata kayak envy, iri hati, terus procrastination, menunda-nunda, sama worry. Kayak si Jordan ini langsung memetakan medan pertempuran internal di dalam diri manusia gitu. Pengamatan yang bagus sekali. Memang, daftar kata kunci ini tuh kayak peta tematiknya buku ya. Nah, daripada kita bacain semua soalnya, daftarnya panjang juga, bisa bikin pusing nanti. Gimana kalau kita coba kelompokkan, terus kita diskusikan beberapa yang paling menonjol? Setuju? Saya lihat sih, ada setidaknya 3 kelompok besar di sini. Pertama, kelompok yang jelas banget mewakili nilai-nilai positif atau kekuatan. Sebut aja, kelompok kebajikan dan kekuatan. Oke, menarik. Contoh utamanya apa aja tuh di kelompok ini? Terus kira-kira hubungannya gimana antar kata itu menurut Anda? Ya, tentu saja truth, kebenaran, jadi pusatnya ya. Lalu ada karakter, sama honesty, kejujuran. Ini jelas banget kaitannya. Yang menarik, ada juga courage, keberanian. Nah, kalau lihat ketiganya barengan gitu, kita bisa spekulasi nih. Gimana tuh? Mungkin Jordan berargumen kalau karakter yang kokoh, keberanian yang sejati,
itu nggak bisa dibangun di atas kepalsuan, gitu kan. Masuk akal. Keduanya butuh fondasi, truth, dan honesty. Mungkin juga courage di sini bukan sekedar nekat ya, tapi lebih ke keberanian buat melihat dan mengakui kebenaran. Bahkan kebenaran yang sulit sekalipun. Keberanian menghadapi realita ya. Bisa jadi. Terus ada juga kata kayak ideals, cita-cita, wisdom, kebijaksanaan, tolerance, sama kindness, kebaikan. Ini menunjukkan kalau kekuatan kebenaran ini mungkin nggak cuma bersifat keras atau tegas, tapi juga mencakup aspirasi luhur dan kualitas hubungan antar manusia. Toleransi dan kebaikan itu nyiratin dimensi sosial dari kebenaran itu sendiri. Wah, saya suka cara Anda menghubungkannya. Jadi bukan cuma daftar kata doang ya, tapi ada potensi argumen di baliknya. Ngomong-ngomong toleransi di tahun 1902, apakah maknanya sama persis ya sama pemahaman kita sekarang soal penerimaan keragaman? Atau mungkin lebih dekat ke makna sabar atau kemampuan menanggung pandangan beda tanpa konflik? Pertanyaan bagus itu. Kemungkinan besar ya, toleransi di konteks 1902 itu lebih condong ke arah kesabaran, menahan diri dari penghakiman yang cepat, atau kemampuan buat hidup bareng pandangan beda tanpa harus setuju. Oke, jadi bukan penerimaan total gitu ya? Mungkin belum sekompleks pemahaman modern kita soal penerimaan identitas. Tapi, tetap aja itu kebajikan penting dalam interaksi sosial pada masanya. Kontras banget sama intolerance yang juga muncul tuh di daftar kata kunci negatif. Ah iya, ada intoleransi juga ya. Nah, ini membawa kita ke kelompok kedua. Kelompok tantangan dan kelemahan. Sip. Ini sisi individual problems ya berarti ya. Kata apa aja yang menonjol di sini? Ada beberapa yang, wah, gamblang banget. Envy, iri hati, lying, berbohong, selfishness, egoisme, worry, kekhawatiran, dan procrastination, menunda-nunda. Wah, ini sih. Kata-kata ini rasanya personal banget dan relevan banget ya sampai hari ini, ya nggak sih? Iya banget. Prokrastinasi itu musuh abadi kayaknya. Betul. Menariknya, munculnya kata-kata ini tuh seolah mengkonfirmasi kalau buku ini nggak cuma ngelukis gambaran ideal, tapi juga ngakuin pergulatan nyata manusia. Si Jordan ini kemungkinan besar mengkontraskan kelemahan-kelemahan ini secara langsung dengan kekuatan yang didapat dari hidup dalam truth. Contohnya gimana tuh kontrasnya? Ya, mungkin envy itu dilihat sebagai distorsi kebenaran soal nilai diri sendiri dan orang lain. Sementara procrastination bisa jadi dilihat sebagai bentuk ketidakjujuran sama komitmen atau potensi diri sendiri. Gitu. Oke, masuk akal. Terus ada beberapa kata yang kayaknya lebih metaforis atau agak ambigu di kelompok ini. Kayak air castle atau mortgage. Gimana tuh kita menafsirkannya? Tepat. Air castle sih cukup jelas ya. Angan-angan kosong. Fantasi yang nggak berpijak pada kenyataan. Jelas lawannya, truth. Iya. Nah, kalau mortgage, gadai, ini menarik nih. Mengingat konteksnya buku pedoman hidup ya, kecil kemungkinannya ini cuma ngomongin soal finansial. Jadi metafora gitu. Bisa jadi ini metafora buat beban masa lalu, atau kesalahan yang belum beres, atau komitmen moral yang mengikat dan ngehambat kemajuan individu. Sesuatu yang menggadaikan masa depan atau kebebasan seseorang karena tindakan di masa lalu yang mungkin nggak jujur atau nggak bijaksana. Wah, dalam juga ya maknanya kalau gitu. Ya ini spekulasi, tentu aja. Tapi konsisten lah sama fokus ke masalah moral dan personal. Terus ada juga weakness, kelemahan, error, kesalahan, folly, kebodohan, bahkan dark deeds, perbuatan gelap. Semuanya nunjuk ke sisi gelap atau kerapuhan manusia yang perlu diatasi gitu. Jadi ada semacam dialektika kuat ya antara potensi luhur sama tantangan nyata dalam diri. Lalu kelompok ketiga gimana? Kelompok ketiga bisa kita sebut kelompok konsep dan tindakan. Ini isinya kata-kata yang nunjukin proses, tindakan, atau kerangka berpikir yang mungkin dipakai Jordan dalam argumennya. Yang paling utama, tentu aja, frasa power of truth itu sendiri muncul di daftar ini. Menggarisbawahi tesis sentralnya kan? Iya, eksplisit disebut ya. Betul. Terus ada kata kerja aktif kayak give, memberi, grow, tumbuh, seek, mencari, realize, menyadari, manifest, mewujudkan. Ini nyiratin kalau kebenaran dan kebajikan itu bukan kondisi pasif, tapi sesuatu yang harus dikejar, dipupuk, dan diwujudkan lewat tindakan nyata. Oh, jadi bukan cuma soal menjadi jujur, tapi melakukan kejujuran gitu ya? Tepat sekali. Ada juga penekanan pada dimensi mental dan temporal.
thought, pikiran, feel, merasa, beliefs, percaya. Terus juga ada today, hari ini, tomorrow, besok, future, masa depan. Bahkan golden hours, waktu emas atau berharga. Waktu emas, menarik. Iya, ini menunjukkan kalau buku ini mungkin ngebahas gimana pikiran dan perasaan kita berhubungan dengan kebenaran. Dan gimana kita pakai waktu kita sekarang ini untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Kebenaran itu bukan cuma soal masa lalu atau prinsip abadi, tapi relevan dalam tindakan kita today dan tomorrow, hari ini dan besok. Oke. Terus gimana dengan referensi yang lebih spesifik kayak Garden of Eden atau Roger Williams yang juga muncul di daftar ini? Fungsinya apa ya kira-kira? Nah, ini bagian yang paling spekulatif ya, karena kita nggak punya konteks kalimatnya sama sekali. Iya sih. Garden of Eden bisa jadi dipakai sebagai alegori soal keadaan tanpa dosa, atau kehilangan kebenaran, atau konsekuensi dari ketidakjujuran. Mirip kisah Alkitab gitu. Mungkin ya. Kalau Roger Williams, dia kan tokoh sejarah Amerika abad ke-17. Dikenal sebagai pendukung awal pemisahan gereja dan negara, kebebasan beragama, semacam pencari kebenaran pada masanya. Mungkin Jordan pakai dia sebagai contoh historis soal keberanian, courage, buat memperjuangkan keyakinan atau kebenaran, truth, meskipun banyak tantangan. Oh, sebagai contoh kasus gitu ya. Bisa jadi. Keduanya, kalau memang benar interpretasi ini, fungsinya ya buat mengilustrasikan prinsip-prinsip yang dibahas secara lebih konkret. Luar biasa ya. Hanya dari daftar kata kita bisa mulai meraba struktur argumen dan tema-tema utamanya. Sekarang saya mau ajak Anda nih, pendengar kami, buat ikut mikir sejenak. Dari diskusi kita soal kata-kata kunci ini tadi, truth, character, courage di satu sisi, terus ada envy, procrastination, worry di sisi lain, ditambah lagi konsep tindakan kayak give, grow, seek. Nah, mana dari ide-ide ini yang paling beresonansi dengan pengalaman atau pergulatan Anda sendiri saat ini? Ada nggak sih kata dari tahun 1902 ini yang rasanya relevan banget, atau justru malah terasa asing? Coba direnungkan sebentar. Refleksi itu penting memang. Kalau kita coba tarik benang merah ya dari semua petunjuk ini. Judul, tahun, genre, sama analisis kata kunci tadi, gambaran yang muncul itu adalah sebuah buku panduan klasik. Buku yang sangat menekankan agensi moral individu. Si William George Jordan ini tampaknya menyajikan argumen yang kuat kalau kejujuran fundamental ke diri sendiri dan ke orang lain itu adalah sumber kekuatan, power. Kekuatan untuk apa? Yaitu untuk mengatasi masalah pribadi, individual problems, dan membuka potensi diri, possibilities. Ini pesan soal tanggung jawab pribadi dan kekuatan karakter yang sangat khas dari era itu. Dan kira-kira cara pandang 1902 ini gimana ketemunya atau mungkin malah bentrok ya sama cara kita lihat hal-hal ini sekarang? Nah itu dia pertanyaan kuncinya. Perspektif 1902 ini kan cenderung fokus banget ya ke individu sebagai agen moral utama. Ada optimisme besar pada kemampuan seseorang buat ngebentuk nasibnya sendiri lewat pilihan moral dan kekuatan karakter. Kedengarannya inspiratif sih. Inspiratif, iya. Tapi cara pandang ini mungkin kurang memberi penekanan pada faktor-faktor struktural, sosial, atau psikologis yang kita pahami sekarang kan lebih kompleksnya dalam mempengaruhi perilaku dan kesempatan individu. Contohnya gimana tuh? Misalnya, konsep procrastination tadi, mungkin dulu dilihat murni sebagai kelemahan moral aja, titik. Oh iya, Sementara kalau sekarang, kan kita mungkin juga mikirin faktor psikologisnya, kecemasan atau kelelahan, burnout gitu kan? betul. Ada banyak faktor lain. Tapi tema intinya soal pentingnya integritas, menghadapi kelemahan diri, dan hidup yang bermakna, itu rasanya sih tetap relevan ya, lintas waktu. Saya setuju. Ada keabadian dalam tema-tema itu, meskipun cara kita mendekatinya mungkin beda ya sekarang. Ngomong-ngomong, informasi metadata lain di laman Google Books juga sedikit ngasih petunjuk loh. Ada struktur bab yang simpel banget. Bab 1, 2, 3. Oh iya, Iya, ini kayaknya nyiratin alur argumen yang terorganisir ya, bukan sekedar kumpulan esai acak gitu. Dan disebutin juga ada edisi lain tahun 1913. nah itu menarik. Struktur bab yang sederhana itu menandakan usaha membangun argumen secara sistematis. Mungkin dari prinsip dasar dulu, terus ke aplikasi praktisnya. Masuk akal. Dan penerbitan ulang di tahun 1913 itu mengkonfirmasi kalau gagasan Jordan ini memang beresonansi dengan audiens awal abad ke-20. Setidaknya untuk beberapa saat ya.
Ini bukan karya yang langsung hilang di telan zaman saat itu. Oke, jadi meskipun kita cuma ngintip lewat lubang kunci laman Google Books ini, ya kita kayaknya berhasil merekonstruksi kemungkinan kerangka dan pesan utama dari The Power of Truth, sebuah karya abad ke-20 yang tampaknya menempatkan kebenaran sebagai inti dari navigasi personal, sebagai sumber kekuatan buat menghadapi masalah dan meraih potensi. Tapi tentu saja kita harus selalu ingat ya, ini adalah interpretasi berdasarkan data yang sangat terbatas. Kita kan nggak baca bukunya langsung. Tentu. Kerendahan hati interpretatif itu penting sekali. Tapi yang menarik dari latihan kita ini adalah gimana bahkan dari serpihan data kata kunci, judul, tahun, kita bisa merasakan denyut gagasan dari masa lalu. Iya ya, kayak ada rasanya gitu. Betul. Kita bisa menangkap tema-tema besar soal karakter, tanggung jawab, perjuangan moral, pencarian makna, yang ternyata udah diperdebatkan lebih dari seabad lalu. Ini secara nggak langsung maksa kita nanya, apa sih esensi dari konsep-konsep kayak kebenaran, keberanian, integritas yang bikin dia terus dibicarakan? Dan gimana pemahaman kita soal itu udah berevolusi, atau mungkin dalam beberapa hal nggak banyak berubah? Nih saya mau ninggalin satu pemikiran terakhir nih untuk Anda bawa pulang. Coba lihat lagi daftar kata dari buku tahun 1902 ini. Truth, courage, character, honesty di satu sisi. Terus envy, procrastination, worry, selfishness di sisi lain. Nah, di tengah dunia modern yang sering terasa kompleks, penuh ambiguitas, kadang juga sinis, masih ada tempat nggak sih buat gagasan yang kedengerannya lugas, kayak kekuatan kebenaran ala William George Jordan ini? Apakah konsep kebenaran itu sendiri masih bisa jadi kompas yang solid buat Anda dalam menghadapi kerumitan hidup saat ini? Atau jangan-jangan makna kebenaran dan cara meraih kekuatannya kini udah jadi sesuatu yang jauh lebih personal dan kontekstual buat Anda? Nah, itu bahan refleksi untuk dibawa dari penelusuran kita hari ini. Ya, semoga eksplorasi singkat kita dari serpihan informasi ini bisa memantik rasa ingin tahu dan refleksi lebih lanjut ya buat Anda semua. Terima kasih sudah bergabung dalam penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.